Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Pagi, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah Pak. baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Mohon maaf ya, ini jadwalnya mundur dari jadwal yang seharusnya jam 8.15 ya. Karena terkait dengan penggunaan fasilitas Zoom di sekolah. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang terakhir saya share di Google Classroom, yaitu mengenai enzim. Mengapa itu saya pilih? Karena banyak pertanyaan melalui WA gitu ya, terkait dengan materi ini. Jadi saya rasa mungkin ada beberapa hal yang harus saya jelaskan supaya anak-anak semua paham. Nah, materi ini akan saya share di sini ya. Mohon disimak. Baik, pada KD pertama mengenai ruang lingkup biologi itu dijelaskan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Salah satunya adalah melakukan metabolisme. Jadi, metabolisme itu adalah reaksi-reaksi kimia yang terdapat pada tubuh makhluk hidup. Jadi di dalam tubuh kita ini terjadi reaksi kimia. Karena di dalam tubuh makhluk hidup, ya reaksi biokimia. Reaksi-reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup itu ada dua. Ada anabolisme dan ada katabolisme. Dalam kedua reaksi tersebut diperlukan enzim. Nah, kita akan bahas dulu mengenai anabolisme. Ya. Anabolisme itu apa sih? Anabolisme adalah proses penyusunan energi dalam bentuk bahan atau materi dari senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Contohnya reaksi fotosintesis. Reaksi fotosintesis ini terjadi pada makhluk hidup apa? Pada apa? Tumbuhan yang memiliki zat klorofil, Pak. Oke, bagus, Zulkarnain. Tumbuhan yang memiliki klorofil atau zat hijau daun. Nah, proses reaksinya ini secara biokimia ya. Di dalam fotosintesis itu diperlukan CO2. Apa itu CO2? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Dan H2O. Oksigen, Pak. H2O. Air. Air. Alifa ya tadi yang menjawab. Sama Zulkarnain. Oke. Jadi dalam proses fotosintesis itu diperlukan karbon dioksida dan air. Dengan bantuan cahaya matahari. Terjadi pada tumbuhan yang memiliki klorofil. Berarti klorofil itu terdapat di bagian mana? Akar, batang, atau daun? Daun. Daun. Ya. Bagian tumbuhan yang berwarna hijau, paling hijau ya daun, ya kan? Terjadi pada daun, nah itu akan menghasilkan senyawa yang lebih kompleks. Senyawa yang lebih kompleks di sini C6H12O6. Ada yang tahu ini apa?
Udah tahu? Glukosa. Ya. Jadi dihasilkan glukosa. Dan O2. O2 apa? Oksigen, Pak. Oksigen. Berarti dalam proses fotosintesis itu menghasilkan bahan atau materi atau senyawa yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup yang lain. Termasuk tumbuhan itu sendiri juga memerlukan. Nah, ini reaksi fotosintesis. Penyusunan energi. Nah, kalau di sini berarti energinya yang mana? Kan di situ penyusunan energi. Kalau begitu, di C6H12O6 ditambah O2, itu yang merupakan energi yang mana? Bingung? Kita lihat di reaksi katabolisme. Katabolisme itu merupakan kebalikan dari reaksi di atas. Katabolisme adalah proses pembongkaran. Kalau yang di atas tadi penyusunan, ini pembongkaran. Bahan atau materi menjadi energi untuk aktivitas hidup. Ya, tentunya dari senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Contohnya adalah reaksi respirasi. Jadi reaksi ini bolak-balik. C6H12O6 itu adalah glukosa. Setiap hari kalian makan. Apa yang dimakan? Apa yang kalian makan sehari-hari? Nasi, Pak. Nasi. Karbohidrat. Ya, nasi itu mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu merupakan senyawa polimer atau rangkaian dari senyawa glukosa tadi. C6H12O6 itu. Ini membentuk rantai, membentuk ikatan-ikatan. Ya, terjadilah dalam bentuk yang lebih kompleks. Bisa amilum misalnya ya, pati. Itu karbohidrat. Nah, kita juga menghirup oksigen pada saat bernafas, ya kan? Oke. Jadi C6H12O6 ini bereaksi dengan oksigen yang kita hirup melalui proses pernafasan. Kita hembuskanlah. Yang dihembuskan apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Menghirup oksigen, menghembuskan karbon dioksida. Itu merupakan hasil dari reaksi respirasi. CO2 ditambah H2O. Kembali lagi nih kan, yang tadi bahan ini. Nah, H2O ditambah dengan energi. Jadi, C6H12O6 ini menyimpan energi potensial. Pada saat ini kita reaksikan dengan oksigen, energinya muncul. Ya. Paham sampai di sini? Paham atau belum? Mudah-mudahan paham. Energi itu dalam bentuk ATP. ATP itu apa? Nah, kalau ATP itu adenosin trifosfat. Itu senyawa energi. Disimpan di dalam otot biasanya ya. Baik. Nah, dalam reaksi-reaksi ini diperlukan enzim. Enzim atau fermen berasal dari kata enzim yang berarti sesuatu di dalam ragi. Oke.
enzim yang bekerja pada reaksi-reaksi kimia pada sel mati itu disebut zimase, yang artinya berasal dari ragi. Enzim yang membantu reaksi-reaksi biokimia disebut sebagai biokatalisator. Jadi enzim itu bekerja pada sel mati juga bisa, pada makhluk hidup juga bisa, disebut sebagai biokatalisator. Oke. Struktur enzim, bentuk enzim. Bentuknya itu seperti ini. Kurang lebih ya. Ini gambaran sederhana. Nah, mempunyai dua sisi. Sisi yang di dalam, ini yang ditunjukkan oleh anak panah, ini adalah sisi yang aktif. Sisi aktif itu adalah sisi di mana tempat untuk melekatnya substrat nanti kalau bereaksi. Tempat melekatnya substrat. Nah, sisi yang tidak aktif ini disebut allosterik. Oke. Lanjut. Jadi ada dua sisi aktif dan sisi tidak aktif. Susunan kimia enzim. Secara keseluruhan, enzim itu disebut holoenzim. Nah, holoenzim itu terdiri dari apoenzim dan kofaktor. Apoenzim adalah enzim atau susunan kimia enzim yang terdiri dari protein. Apoenzim itu terdiri dari protein. Sedangkan kofaktor itu dibagi lagi menjadi dua. Ada koenzim dan gugus prostetik. Kalau koenzim ini disusun dari senyawa organik. Sedangkan gugus prostetik disusun dari senyawa anorganik. Nah, sekarang siapa yang tahu apa bedanya antara senyawa organik dan senyawa anorganik? Ada yang tahu? Siapa? Zulkarnain? Bisa? Atau Pak Ketua Adam Jonathan? Anorganik adalah sampah yang seperti plastik Pak yang tidak bisa didaur ulang. Oke, terus? Organik itu yang bisa didaur ulang. Kalau organik? Kalau organik yang bisa didaur ulang, Pak. Oke. Sekarang, senyawa organik adalah senyawa yang disintesis oleh makhluk hidup. Jadi, senyawa yang disintesis oleh makhluk hidup. Nah, mempunyai kandungan unsur karbon. Contohnya, ya termasuk tadi protein, itu senyawa organik, disintesis oleh tubuh makhluk hidup. Terus karbohidrat, ya, lemak, asam nukleat, dan lain-lain. Kalau senyawa anorganik, berarti senyawa yang mengandung unsur selain karbon dan tidak disintesis oleh makhluk hidup. Tidak dibuat oleh makhluk hidup. Itulah intinya. Nah, contohnya ya logam. Misalkan besi ya, seng, terus ada kalium di situ. Nah, itu senyawa
organik dan anorganik. Nah, ini penjelasan dari tadi. Di mana terdapat enzim? Enzim itu terdapat di tiap sel hidup. Di dalam biji-bijian terdapat bermacam-macam enzim dalam keadaan yang paling lengkap. Biji-bijian berarti lebih dari satu enzim. Enzim pernafasan selalu terdapat dalam setiap sel. Jadi, proses respirasi itu berlangsung di dalam sel. Setiap makhluk hidup itu proses respirasi berlangsungnya di dalam setiap sel. Kebanyakan terdapat di dalam protoplasma. Jadi silahkan refresh lagi, lihat lagi pelajaran KD mengenai sel tumbuhan dan sel hewan, ya. Oke, lanjut. Sifat-sifat enzim. Yang pertama, sifat enzim itu, enzim adalah protein. Sudah jelas tadi strukturnya di depan. Enzim itu tersusun atas protein. Nah, karena dia tersusun dari protein, maka dia bersifat termolabil. Termolabil itu artinya sangat dipengaruhi oleh temperatur atau suhu. Mudah rusak jika terkena suhu yang panas. Itulah sebabnya kenapa tubuh makhluk hidup itu kalau misalkan ada infeksi patogen masuk, oh kok terasa panas, terus tubuh kita kan merasa tidak enak. Merasa rasanya nggak enak badan. Nah, itu terjadi karena salah satunya adalah enzim-enzim itu mengalami kerusakan sehingga tubuh kita memberikan respon. Termolabil, sangat dipengaruhi oleh temperatur atau suhu. Oke. Yang ketiga, enzim itu merupakan biokatalisator. Nah, katalis dalam ilmu kimia adalah senyawa atau bahan yang berperan untuk membantu dalam mempercepat proses reaksi. Tetapi dia tidak masuk ke dalam hasil akhir reaksi. Jadi tugasnya hanya membantu mempercepat suatu reaksi. Nah, reaksi-reaksi kimia yang di dalam tubuh makhluk hidup itu dibantu oleh enzim yang disebut sebagai biokatalisator. Oke. Enzim itu spesifik. Spesifik itu khusus. Artinya, satu enzim itu hanya bekerja untuk satu reaksi saja. Maksudnya, misalkan enzim untuk mensintesis lemak tidak bisa digunakan untuk mensintesis karbohidrat misalnya. Atau mensintesis protein, nggak bisa. Kalau itu tugasnya untuk mensintesis lemak, ya lemak saja. Nggak bisa digunakan untuk sintesis yang lain. Nah, enzim bekerja bolak-balik, reversible. Karena apa? Karena tadi dia itu hanya mempercepat proses reaksi. Setelah produk terbentuk, enzim akan kembali ke bentuk semula. Jadi dia bisa bekerja bolak-balik. Ya. Yang keenam, enzim itu tidak ikut bereaksi. Jadi tidak ikut di dalam hasil akhir reaksi. Berbeda dengan kalian misalkan kalian mau buat teh atau buat kopi. Di situ kan diperlukan kopi, gula, dan air misalnya. Setelah itu kalian campur,
Bisa nggak kalian membedakan mana lagi itu teh atau kopi, mana itu gula, mana air? Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, itu artinya sudah menjadi larutan. Tapi kalau enzim tidak. Setelah reaksinya terbentuk, dia akan kembali lagi. Dia tidak ikut di dalam hasil akhir reaksi tersebut. Oke. Sifatnya yang terakhir adalah enzim itu mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Jadi, enzim itu mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi itu adalah energi awal yang diperlukan untuk memulai suatu reaksi. Energi awal pertama yang diperlukan untuk memulai suatu reaksi. Nah, contohnya misalkan yang paling mudah dan sederhana adalah kalian tentu pernah melihat atau merasakan gitu ya, mendorong mobil yang mogok misalnya. Kira-kira dorongan pertama itu perlu tenaga yang ekstra atau tidak? Perlu. Perlu. Berat atau tidak pertama kali kita mau mendorong mobil yang mogok itu? Berat. Berat. Terus kalau itu misalkan dilakukan sendirian, memungkinkan tidak? Tidak. Mobil mogok didorong sendirian. Nah, Tidak, Pak. tidak bisa. Perlu bantuan. Nah, enzim itu begitu. Dia mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Energi awalnya itu bisa turun, sehingga reaksinya akan lebih cepat. Kalau sudah berjalan, otomatis kan akselerasi aja, tinggal nambah kecepatan, ya kan? Nah, itu lebih ringan. Kalau sudah jalan itu biar didorong 2 orang juga bisa. Gitu. Nah, itu begitu. Dibandingkan tanpa enzim, dia reaksinya lebih cepat dengan menggunakan enzim. Ya. Oke. Berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Karena tadi disusun oleh protein, ya yang paling pertama itu yang paling berpengaruh adalah temperatur atau suhu. Suhu optimum untuk enzim bekerja itu sekitar 37 sampai dengan 40 derajat Celcius. Mendekati suhu normal makhluk hidup. Ya, manusia. 37 sampai 40 derajat Celcius. Nah, kalau suhunya itu turun mencapai sampai 0 derajat, enzim non-aktif, tidak bekerja. Tapi kalau suhunya naik lebih dari 40 derajat, nah itu bisa mengalami kerusakan, denaturasi. Makanya ada misalkan korban gelombang panas gitu ya, suhunya bisa mencapai sampai 50 derajat Celcius. Akhirnya apa? Banyak yang meninggal. Karena apa? Enzimnya rusak. Kalau enzimnya rusak, metabolisme di dalam tubuh itu terganggu. Reaksi-reaksi biokimia nggak berjalan. Nah, bagaimana kalian bisa melakukan aktivitas kalau energi nggak ada misalnya? Pernapasan terganggu ya. Nah, itu pengaruh temperatur. Yang kedua, pH atau derajat keasaman. pH optimum rata-rata itu antara 6 sampai 8, mendekati netral. Tapi tergantung enzimnya. Ada juga enzim yang bekerja pada lingkungan yang asam. Ada juga enzim yang bekerja pada lingkungan yang basah. Dan netral. Tapi umumnya itu bekerja optimum pada pH 6 sampai 8, mendekati netral. Ya.
Yang ketiga, konsentrasi enzim dan substrat. Konsentrasi enzim dan substrat. Kalau konsentrasi enzimnya itu tinggi, konsentrasi substratnya rendah, itu reaksi akan berlangsung cepat. Tapi kebalikannya, kalau konsentrasi substratnya tinggi, konsentrasi enzimnya rendah, reaksi berjalan lambat. Tapi ingat, tidak semua penambahan enzim itu akan mempercepat reaksi. Kadang-kadang ada juga tingkat kejenuhannya, sudah ditambah, reaksinya nggak bertambah cepat. Gitu ya. Contoh misalnya, kalau kalian buat tape misalnya, ada yang pernah lihat nggak orang buat tape? Tape ketan atau tape singkong? Pernah, Pak. Itu perlu apa? Perlu apa? Ragi. Ya, ragi. Misalkan kalau kita membuat tape ketan itu kita memerlukan 4 butir ragi dalam 1 kilo bahan misalnya. Itu memerlukan waktu 3-4 hari baru matang. Wah, kita mau lebih cepat nih. Kita mau besok matang sehari, ditambah raginya jadi 8 atau 10. Kira-kira bisa jadi nggak? Bisa nggak? Jadi, tapi kayaknya sepertinya busuk atau enggak masam, Pak. Masam. Jadi itu. Jadi enzim itu bekerja juga ada titik jenuhnya, ya. Faktor berikutnya adalah air. Air itu merupakan media untuk terjadinya reaksi, ya. Yang kelima, zat penghambat atau inhibitor. Nah, inhibitor itu ada yang kompetitif, ada yang non-kompetitif. Kalau yang inhibitor kompetitif, tadi kan sudah saya jelaskan mengenai struktur enzim ya. Ada yang sisi aktif, ada yang sisi tidak aktif. Kalau yang kompetitif, itu artinya zat penghambat ini menempati sisi aktif enzim yang seharusnya itu ditempati oleh substrat. Nah, karena sudah ditempati oleh inhibitor atau penghambat, sehingga substrat nggak bisa menempel ke enzim. Akibatnya reaksi tidak terjadi. Yang kedua, non-kompetitif. Kalau non-kompetitif itu dia melekatnya pada sisi yang tidak aktif atau yang gugus alosterik tadi. Nah, di situ tapi karena dia masuk ke dalam struktur enzim, dia mengubah strukturnya itu sehingga enzim itu menjadi jenuh dan tidak berikatan lagi dengan substrat. Jadi itu. Sehingga dua-duanya ini sama menghambat, tapi caranya yang berbeda. Yang satu tadi itu langsung menempel pada sisi aktif, yang satunya tidak. Dia menempel pada sisi tidak aktif, tetapi dia mengubah struktur enzim. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan di terakhir saja ya. Kita lanjut. Cara kerjanya itu ada 2. Nah, cara kerja enzim itu berdasarkan 2 teori, yaitu yang pertama teori lock and key. Itu seperti kunci dan anak kunci. Nah, hal ini terjadi karena sisi aktif dari enzim, nah ini yang ditunjukkan oleh kursor ini, sisi aktif enzim ini tidak fleksibel. Jadi bentuknya itu kaku. Dan substrat itu memiliki bentuk yang kompatibel. Sama dengan sisi aktif enzim. Sehingga
ini seperti sebuah pasangan, seperti kunci dan anak kunci. Nah, sehingga ini bisa bereaksi. Terbentuklah produk. Produk terbentuk, enzimnya tetap. Bentuknya seperti semula. Yang kedua, teori induced feed. Ini kalau teori induced feed tadi, sisi aktif enzimnya, yang di bawah ini adalah enzimnya. Nah, sisi aktifnya itu fleksibel. Sehingga dia mampu menyesuaikan terhadap bentuk substrat. Sehingga ini bisa bereaksi. Karena dia menyesuaikan dengan bentuk substrat, karena fleksibel tadi, sehingga terjadi reaksi, terbentuklah produk. Tapi setelah reaksi berlangsung dan selesai, nah ini enzimnya kembali lagi ke bentuk semula. Nah itu teori induced feed. Jadi ada dua cara kerjanya. Oke. Berikutnya, klasifikasi atau penamaan enzim. Enzim itu diberi nama berdasarkan substrat yang diubahnya. Itu yang pertama. Dan diakhiri dengan akhiran ase. Contoh, misalkan enzim karbohidrase. Nah, itu untuk menguraikan karbohidrat. Enzim protease itu untuk menguraikan protein. Lipase untuk lemak dan sebagainya. Yang kedua, enzim itu juga diberi nama berdasarkan jenis reaksinya. Ada contohnya ada berbagai macam, ada dehidrogenase, katalase, peroksidase, karboksilase dan sebagainya. Ini ya, ini cara pemberian nama enzim atau nomenklatur atau klasifikasi enzim. Ini tuh. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Permisi, Pak. Ya, Cindy. Prinsip kerjanya enzim sebagai katalisator tuh gimana ya, Pak? Prinsipnya apa aja? Prinsip kerjanya? Prinsip kerjanya, dia itu membantu. Prinsipnya. Membantu reaksi. Contoh tadi kan sudah saya contohkan. Kalau kita mau membuat tapai, kita perlu apa? Ragi kan? Nah, ragi itu strukturnya seperti apa ya? Tadi sudah dijelaskan tadi kan? Komposisinya itu terdiri dari protein, terus ada yang dari senyawa organik dan senyawa anorganik tadi kan? Nah, kita ibaratkan ragi itu adalah sebagai enzim. Dia membantu proses pengubahan karbohidrat menjadi apa? Kalau tape itu? Glukosa. Menjadi? Tape itu rasanya manis atau asam atau asin? Asam. Tapai. Asam-asam manis, Pak. Nah, pertama manis dulu kan? Iya, Iya, manis. manis. Jadi itu adalah menandakan bahwa dia mengandung apa kalau manis itu? Glukosa. Mengandung gula, ya. Jadi dalam reaksi peragian itu dihasilkan gula dari karbohidrat oleh ragi tadi diubah menjadi gula.
Gula ini kalau dibiarkan lama-lama akhirnya menjadi asam. Dan akhirnya pahit. Ternyata setelah jadi gula, dia berubah menjadi alkohol. Jadi di dalam tape itu dia selain mengandung gula juga mengandung alkohol. Ya. Jadi cara kerjanya bagaimana? Ya cukup itu untuk menambahkan, ditambahkan di situ. Nah, kalau dalam tubuh makhluk hidup, biasanya enzim itu disintesis oleh organ-organ tertentu. Misalnya kayak apa? Untuk mencerna makanan yang ada di lambung itu diproduksi oleh lambung untuk mensintesis makanan yang masuk ke dalam lambung. Ya. Contoh misalkan enzim katalase gitu. Atau peroksidase. Ini peroksidase itu mengubah hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida itu rumus kimianya itu H2O2. Itu secara alami diproduksi oleh tubuh kita pada proses metabolisme. Nah, H2O2 itu sifatnya racun. Oleh enzim peroksidase yang diproduksi oleh hati, nah itu dia bisa diubah menjadi H2O dan O2. Nah, ini suatu keajaiban yang diberikan Tuhan. Seandainya hati itu tidak mempunyai kemampuan untuk mengkatalis hidrogen peroksida, ya lama-lama manusia itu umurnya nggak akan panjang, keracunan kan? Itu ya, Cindy, jelas ya? Jelas. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Pak, saya lagi Pak. Ya. Yang berarti Pak, kalau dalam pencernaan makanan di dalam mulut juga menggunakan enzim dong Pak. Berarti kan seperti karbohidrat. Iya. Kalau dikunyah-kunyah kan akan ada terasa manis. Berarti itu menggunakan enzim juga Pak ya? Iya pasti. Enzim yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Ya kan? Iya. Itu ada enzimnya. Iya Pak. Enzim-enzim pencernaan itu banyak. Dia tidak hanya di dalam rongga perut kan, mulai dari kita masuk itu sudah mulai bekerja enzimnya. Ya? Bagus. Saya Pak. Adam. Ya Pak. Oke. Apa Adam? Pak, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kecepatan reaksi enzimatis Pak? Tadi sudah dijelaskan tadi kan, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim tadi kan sudah ya? Ya? Iya sudah Pak. Sudah. Berarti Adam ini kemana tadi? Ada suhu tadi kan? Ada banyak pH. Tadi. Ada 5 kalau nggak salah. Ada pH. Ada kadar air, inhibitor. Ya. Konsentrasi enzim dan substrat tadi. Ada inhibitor yang terakhir, ya kan? Ya, Dam? Iya, Pak. Nanti tanya sama Zulkarnain. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak Heru Nugroho, Pak. Ya, Heru, apa? Saya kurang jelas di fungsi ATP tadi, Pak. ATP itu energi. Energi. Jadi kalau kita dalam reaksi respirasi itu dihasilkan energi. Nah, energi itu dalam bentuk ATP, senyawa ya, senyawa ATP, adenosin trifosfat. Nah, itu biasanya ada yang langsung digunakan, ada yang disimpan. Adenosin trifosfat itu. Ada yang disimpan di dalam otot atau di dalam bentuk yang lain. Misalnya kalau kelebihannya berlebih itu biasanya disimpan dalam bentuk lemak. Misalnya makhluk hidup itu
pada saat musim-musim tertentu, kalau yang di daerah 4 musim itu kan mereka tidak bekerja. Misalkan beruang kutub itu. Pada saat musim dingin, dia tidak bekerja. Tetapi mengurangi aktivitas. Terus dari mana dia masih bisa bertahan hidup? Dia dari energi yang sudah dikumpulkan pada saat dia sebelum musim dingin. Jadi gitu ya. Energi itu dalam bentuk senyawa ATP. Adenosin trifosfat. Ya. Paham Heru? Baik Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Baik. Saya rasa cukup ya. Kalau ada yang masih belum jelas, silakan bertanya melalui chat, WA ya, atau SMS juga bisa. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Siang, Pak. Siang Pak. Terima kasih, Pak. Yang Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Ya.